Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa kembali menggelar Fun Walk PSMTI 2024 dengan mengusung tema Anugerah Terbesar adalah Kesehatan. PSMTI ini mengajak para peserta untuk melakukan pola hidup sehat, salah satunya dengan berolahraga. Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia menggelar Fun Walk di BSD Marketing Galeri, Kabupaten Tangerang, Banten pada Minggu pagi 26 Mei 2024. Acara yang diselenggarakan kali kedua ini ditujukan untuk mengajak masyarakat melakukan pola hidup sehat, salah satunya dengan berolahraga. Fun Walk ini juga rutin digelar dengan tujuan menjalin persahabatan antar anggota sekaligus memperkenalkan PSMTI kepada masyarakat luas. Mengusung tema Anugerah Terbesar adalah Kesehatan, Fun Walk PSMTI 2024 mendapat respon positif, di mana peserta yang hadir melebihi target yakni mencapai 586 peserta. Tujuan PSMTI mengadakan Fun Walk ini adalah karena terkait program pemerintah yang dimana ada pada 7 April itu ada Hari Kesehatan Sedunia. Jadi kami melakukan program bersama seluruh PSMTI cabang-cabang di mana semua mengadakan Fun Walk sambil untuk berfellowship sesama anggota dan juga mengenalkan apa itu PSMTI kepada masyarakat luas. Kami sangat senang ya untuk menyambut teman-teman dari PSMTI dan juga Senam Andre Wongso di sini. Karena saya lihat dari kawasan BSD sendiri sangat cocok untuk kegiatan Fun Walk seperti ini. BSD City dengan Sinar Maslen menyediakan kawasan yang sangat hijau, sangat asri. Kalau kita bicara BSD City sudah menjadi kota mandiri yang menyediakan hunian idaman, tempat bisnis baru dan juga destinasi edukasi dan juga wisata. Jadi kalau kita bicara Fun Walk, olahraga yang paling dasar dan paling menyehatkan, BSD City sebuah tempat yang cocok. Sebelum melakukan Fun Walk, para peserta diajak untuk senam AWS3, yakni sebuah gerakan senam yang diciptakan oleh Andre Wongso untuk pencegahan dan penyembuhan sakit di sekitar persendian lutut, pencegahan osteoporosis dan pengapuran tulang, serta memelihara kesehatan fisik yang prima. Usai senam, para peserta melakukan Fun Walk dengan mengambil start dari BSD City Marketing Office dan berjalan sejauh 3 km mengelilingi BSD Green Office Park. Karena setiap manusia di atas 30 tahun ke atas pasti akan kena, apalagi kepala 6, 60, 70 itu penopangnya itu ada di lutut. Sementara ini jarang ada latihan khusus untuk lutut. Sedang senam AW khusus saya ciptakan untuk lutut karena saya sendiri mengalami sakit lutut. Ya, jadi sekarang senam AW sudah melanda kemana-mana. Sesuai dengan mutunya, senam AW menyehatkan dunia, membuat hidup lebih indah. Saya pertama kali ikut ini Fun Walk saya. Saya tinggal di Singapura sih. Saya sangat senang sekali. Lihat ini ada Fun Walk begini, itu bisa jaga kesehatan kita, hubungan kita juga. Ya, terutama saya terima kasih BSD City, Sinamas Group sediain tempat yang bagus ini untuk sosial kita ini. Saya harap belakang hari ini bisa tambah banyak lagi peserta sama itu. Hubungan kejaga kesehatan, hubungan relasinya kita. Ya, saya harap terima kasih banyak sama Tuhan berkati semua kita. Ya. Media Tawadu, Fajar Agestino, Dai TV. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sedang mempersiapkan ekspedisi investigasi fenomena gempa zona megatrust di Indonesia. Hal ini merupakan upaya mitigasi potensi tsunami yang terjadi di Sumatera dan Sulawesi. BMKG menyatakan bahwa investigasi fenomena gempa di zona megatrust dilakukan dalam agenda penelitian dan pendataan bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Zona megatrust sendiri memiliki energi besar yang dapat memicu gempa dahsyat dan tsunami hingga puluhan meter.
Sejumlah area pun dipetakan secara rinci. Zona yang akan jadi tempat penelitian antara lain subduksi Sunda, Banda, Sulawesi, lempeng laut Filipina, lempeng laut Maluku, hingga utara Papua. BMKG menilai eksplorasi penelitian sangat perlu dilakukan karena perubahan sirkulasi udara dan lautan secara alami dan berkala, letusan gunung api, dan faktor lain yang mempengaruhi iklim. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Daryono, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG. Mari kita sapa langsung. Halo, selamat siang Pak Daryono, apa kabar Pak? Ya, selamat siang Mbak. Baik, sehat selalu. Baik, Pak Daryono, sebelum kita membahas tentang ekspedisi investigasi fenomena gempa megatrust ini Pak, mungkin bisa dijelaskan mengenai gempa megatrust ini seperti apa sih Pak? Ya, jadi gempa megatrust itu merupakan aktivitas gempa bumi yang terjadi dan berpusat di zona tumbukan antar lempeng. Jadi bidang kontak antar lempeng itu kan bisa mengalami akumulasi energi karena saling menekan, menunjam sehingga dia terbangun medan tegangan yang kuat dan energinya akan terkumpul terus sampai pada batas elastisitas batuan terlampaui, maka dia akan patah. Ya, patahnya gempa di bidang kontak antar lempeng, dalam ini misalnya lempeng Australia dengan Eurasia di selatan Jawa, itu disebut sebagai gempa megatrust. Baik, Pak Daryono, lalu bagaimana? Mungkin apakah ada akibat dari pertemuan lempeng ini atau patah-patahan lempeng ini bila bertemu bersamaan gitu? Ya, itulah makanya zona ini kan panjang sekali ya, dari barat Sumatera, selatan Jawa, selatan Bali, selatan Sumbawa, sampai di Sumba. Itu merupakan bidang kontaknya. Dan kalau kita melihat di kawasan ini, sudah sering terjadi gempa-gempa besar ya. Seperti yang baru-baru ini saja ya, yang terjadi pada tahun 2006 itu Pangandaran kan tsunami, karena gempa berkekuatan 7,8. Kemudian 2004 itu tsunami Aceh dengan gempa 9,2 magnitudo. Kemudian tahun 2007 itu di Bengkulu 8,4, juga tsunami. 2005 8,7. Nah, ini adalah aktivitas yang pernah terjadi dan rata-rata memicu tsunami. Dan karena gempanya besar, maka juga timbul kerusakan. Nah, yang menjadi concern kami adalah zona-zona yang secara historis belum lepas di zona megatrust itu. Dan ini kita amati terus. Ternyata ada beberapa yang ratusan tahun itu belum terjadi gempa, Pak. Nah, seperti di Mentawai Siberut itu juga belum terjadi gempa besar sejak tahun 1700-an. Kemudian juga di Selat Sunda, Pak. Itu kita juga belum mendapati kejadian gempa besar dalam ratusan tahun terakhir. Jadi memang juga termasuk selatan Bali, Mbak. Ini zona megatrust yang semuanya masih kita sebut sebagai zona seismic gap karena sudah lama sekali tidak terjadi gempa, sementara segmen lainnya sudah terjadi gempa. Ini yang menjadi tantangan kami untuk terus mengkaji, meneliti dan menyiapkan mitigasinya di pantai dan daratan yang berdekatan dengan zona-zona seismic gap ini, Mbak. Baik, Pak Daryono. Lalu zona-zona mana saja, Pak, mungkin yang dikelilingi oleh gempa megatrust ini, Pak? Ya, tadi sudah saya sebutkan untuk zona megatrust Sunda, itu dari Aceh, kemudian Padang, kemudian Bengkulu, kemudian Selat Sunda, kemudian juga Selatan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Lombok, Sumbawa, sampai Sumba. Nah, kalau yang di Indonesia Timur itu ada di utara Sulawesi ya, di lengan utara Sulawesi itu ada tunjaman namanya lempeng laut Sulawesi yang menunjam ke bawah lengan utara Sulawesi itu. Kemudian juga di Laut Maluku itu ada tunjangan double yang disebut sebagai double subduction di zona subduksi lempeng Laut Maluku. Ini juga sangat aktif hingga saat ini, termasuk juga yang di utara Papua. Juga di Banda ini merupakan kawasan yang memiliki sejarah gempa besar, sehingga ini harus kita pantau, kemudian kita pelajari mana yang sudah rilis, mana yang belum, dan yang belum itu yang menjadi
concern kami untuk menyiapkan mitigasi karena suatu saat dia akan rilis sebagai gempa besar. Oke, baik Pak. Lalu untuk ekspedisi investigasi ini Pak, apa sih Pak urgensinya sampai akhirnya pihak BMKG juga sudah mulai melakukan investigasi dan penelitian untuk gempa megatrust yang menyebar di wilayah Indonesia ini Pak? Nah, kalau BMKG Kak, itu terus-terus amati karena kan alat kita itu kan sebanyak 500 lebih titik itu, kita terus memantau kejadiannya. Sehingga sebenarnya kita itu dari sejak awal memasang peralatan kami itu kita melakukan monitoring ini. Kita pastikan aktivitas seperti apa, secara spasial, temporal kita amati, bahkan gempa-gempa yang kita duga bahwa itu menjadi sebuah pembuka sebenarnya dengan kita sebut sebagai gempa SWAM ya, itu juga kita amati betul Mbak. Sehingga kalau kita saat ini fokus di seismic gap-nya, daerah-daerah kosong yang belum gempa besar itu hanya sebagian sebagian dari riset kami. Tapi sebenarnya seluruh aktivitas gempa di megatrust kita amati dan kita kasih, termasuk juga secara aktifnya Mbak. Sehingga tak satu pun wilayah kita yang kita lolos dari perhatian kita. Karena kita juga sekarang infonya near real time untuk memberikan info gempa dan peringatan di tsunami ini Mbak. Oke, baik. Lalu penelitian ini, investigasi ini dimulai dari wilayah mana Pak? Dan seperti kita tahu bahwa BMKG juga memutuskan untuk baru dimulai pada tahun 2024 ini, dan mengapa pemilihan wilayah tersebut untuk melakukan penelitian ini Pak? Ya, kalau kita melihat wilayah yang tentunya berdasarkan historical tadi Mbak ya. Jadi gempa-gempa yang sebenarnya belum lepas itu di mana kita ada. Sehingga kita perlu menandai gempa-gempa besar yang memicu tsunami, kita tandai titik-titiknya di mana yang pernah terjadi. Nah, di bagian-bagian yang kosong, yang masih lowong, itu sebenarnya yang memiliki potensi terjadi gempa kuat. Sehingga itu yang fokus kami lakukan kajian dan juga kita siapkan mitigasinya, Mbak. Oke, baik. Lokasinya di mana, Pak? Kalau boleh tahu untuk penelitian ini. Dan nantinya berakhir di wilayah mana, Pak? Ya, ada di barat Sumatera ya. Itu yang berhubungan dengan Mentawai Megatrust itu. Kemudian di Selat Sunda, kemudian Jawa Timur dan Bali, kemudian juga Laut Maluku, kemudian juga di Banda. Itu menjadi perhatian kami, Mbak. Oke, baik Pak. Tentunya dengan adanya investigasi ini juga memerlukan adanya kolaborasi ya Pak ya, dari pihak-pihak tertentu lagi, dari BMKG dan lainnya. Dari pihak mana saja Pak yang membantu dalam penelitian ini Pak? Iya, jadi kita bekerjasama dengan BPBD, kemudian juga universitas tempat. Kemudian juga kita pastikan kita juga melakukan kajian ini dengan BRIN, kemudian juga PVMBG juga akan kita lakukan ini, Pak. Baik, Pak. Lalu ini kan dimulai di tahun ini, Pak ya, 2024. Lalu apa saja sih, Pak, mungkin upaya-upaya yang dilakukan dari pihak BMKG dan juga kolaborasi dari pihak-pihak tertentu gitu untuk melakukan pengecekan untuk mitigasi dari gempa megatrust ini? Tapi dijawabnya nanti dulu ya, Pak ya. Kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Halo Indonesia. Kami masih akan melanjutkan perbincangan dengan Bapak Daryono, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG. Pak Daryono, kita membahas tentang ekspedisi lagi nih Pak ya. Dalam ekspedisi ini tentunya juga ada peran penting dari para peneliti dan juga alat-alat untuk kelengkapan dari ekspedisi ini. Apakah alat-alat ini juga sudah mumpuni Pak untuk mendeteksi dari gempa megatrust ini? Iya, cukup lengkap. BMKG memiliki sistem monitoring gempa bumi yang kita memiliki lebih dari 530 sensor gempa broadband seismograph yang itu juga sebagian short period untuk mengidentifikasi aktivitas gempa yang terjadi. Dan tentu saja kita dengan kelengkapan ini kita mampu menentukan informasi gempa dalam waktu 2 menit dan peringatan di tsunami dalam waktu 3 menitan ya. Ini menjadi komitmen kami untuk bisa memberikan info cepat karena kita lembaga bukan hanya info gempa tapi juga peringatan di tsunami. Nah, kemudian juga dari situ kita juga memiliki beberapa guide yang kerjasama dengan Badan Informasi Geospasial. Kita juga memiliki
ini monitoring laut ya, jika terjadi gempa atau tsunami, maka kita perlu monitor permukaan laut ini dengan BIG, Badan Informasi Geospasial terkait dengan monitoring tsunami-nya. Kemudian juga kita memiliki cukup banyak portable digital seismograph untuk memantau gempa-gempa lokal yang terjadi. Dan khusus untuk gempa tsunami kita memiliki sekitar lebih dari 60 sirine tsunami dan itu posisinya masih aktif semua dan kita akan terus integrasikan ini dengan warning receiver system di mana kita bisa menyampaikan info gempa dan peringatan tsunami kepada pemerintah daerah dalam waktu 2 menit bahkan 3 menit itu bisa sampai dan tinggal respon dari masyarakat itu seperti apa. Nah terkait dengan kajian Megatrust ini tentu saja kami memiliki para peneliti yang saat ini sedang studi di dalam luar negeri untuk mencari jawaban terkait dengan potensi-potensi yang mungkin terjadi, kemudian juga shake map-nya seperti apa, peta guncangannya, dan kemudian juga model tsunami-nya seperti apa, sehingga kita bisa memetakan zona-zona megatrust itu yang nantinya berpotensi terjadi itu kita tahu gambaran dampaknya. Jadi kita akan melakukan upaya-upaya mitigasi dengan cara peringatan dini berbasis dampak itu, Mbak. Baik, Pak Daryono, sebenarnya sebesar apa sih Pak bahaya dari gempa megatrust ini Pak? Mungkin masyarakat juga agar bisa memitigasi dan juga mewaspadai dengan adanya gempa megatrust ini Pak. Ya, jadi gempa megatrust ini merupakan gempa tumpukan lempeng yang variasi magnitudenya banyak ya, bisa gempa kecil, bisa sedang, menengah atau gempa besar ya. Jadi kalau kelebihan dari megatrust itu mampu mengguncang dengan gempa di atas 7, 8, atau 9 ya. Nah, kalau yang berkepasatan aktif itu maksimal 7 sampai 7,5 itu sudah cukup besar ya. Tapi yang pasti kalau megatrust bisa sampai 8, seperti yang terjadi di Barat Sumatera, kemudian tsunami Aceh 9,2, tsunami Aceh 1883 itu 9,0. Jadi megatrust memiliki kemampuan membangkitkan gempa besar dan ini yang kita khawatirkan, kita waspadai karena kemampuannya merusak dan bisa menimbulkan tsunami, Mbak. Baik, Pak Daryono. Lalu sebenarnya seberapa besar sih Pak guncangan dari gempa magnitudo megatrust ini? Lalu kapan kira-kira terjadinya gempa megatrust ini? Mungkin diprediksinya kapan Pak? Mungkin bisa diberitahu oleh pihak BMKG sendiri Pak? Iya, jadi gempa ini kan banyak sekali variasi magnitudenya ya. Itu memang kita sulit untuk memprediksi ya kapan terjadinya. Hanya saja kita memiliki story itu dan dari story itu kita modelkan. Nah dari berbagai model itu kita tahu dampaknya dan kita juga memiliki skenario model tsunami jika gempa mungkin terjadi. Sehingga dari magnitudo mungkin 1, sampai 9 itu kita semuanya bisa memodelkannya dan potensi yang mungkin terjadi itu bisa kita bayangkan. Sehingga dari situ kita bisa melihat peta landaan tsunami-nya untuk tata ruang seperti apa, bagaimana perencanaan tata ruang di berbagai pantai laut tsunami seperti apa. Kemudian shake map misalnya kalau gempanya berkekuatan 7 ya, dia akan memiliki cakupan wilayah yang merusak cukup luas. 8 apalagi. Nah ini juga bisa dibuat untuk merencanakan bangunan tahan gempa, di mana yang memiliki guncangan tinggi itu bisa diarahkan untuk bisa dilakukan penguatan struktur bangunan sehingga informasi modeling baik gempa maupun tsunami bisa menjadi dasar untuk melakukan upaya mitigasi. Baik, berarti BMKG masih belum bisa memprediksi ya Pak ya, gempa megatrust ini terjadi. Lalu bagaimana Pak? Ini juga sempat viral ya Pak ya bahwa Jakarta juga akan lumpuh gitu dengan penyebab dari gempa megatrust ini. Apakah juga Jakarta sebagai sebagai kota lokasi yang jumlah penduduknya juga banyak Pak, ini juga akan mengakibatkan dan juga berdampak dengan adanya potensi gempa megatrust ini Pak? Sangat berdampak. Karena gempa-gempa megatrust yang terjadi di selatan Jawa itu mampu menimbulkan dampak yang besar di Jakarta. Apalagi Jakarta itu tanahnya tanah lunak yang tebal sehingga bisa terjadi resonansi. Dan inilah bahayanya kalau kita memiliki zona rawan gempa, tapi di dekatnya itu ada zona-zona tanah lunak seperti Jakarta. Ini yang menjadikan resonansi terjadi sehingga terjadi penguatan guncangan gempa dan itu cukup membahayakan bagi gedung-gedung yang tinggi. Coba. Baik, untuk itu makanya bangunan gedung tinggi harus mengatur seismic code, artinya mengatur pada
potensi magnitudo terbesar yang terjadi, sehingga diharapkan bangunan itu diguncang gempa di bawah itu lebih aman. Baik, Pak. Lalu bagaimana Pak? Mungkin upaya yang harus atau mitigasi yang dilakukan oleh masyarakat untuk melihat gempa megatrust ini, mungkin upaya dini Pak, bukan hanya waspada saja. Apakah ada upaya-upaya lainnya yang harus dilakukan oleh masyarakat dengan mungkin nanti diprediksi akan adanya gempa megatrust ini Pak? Iya, jadi gempa ini kan cukup besar ya kalau memang di atas 7 ya, dan itu berdampak di berbagai wilayah di Pulau Jawa, Sumatera, atau tempat lainnya. Yang pasti mitigasi yang paling utama dari gempa ini adalah bagaimana kita menyiapkan bangunan tahan gempa yang mengacu building code sehingga gempa yang terjadi itu bisa lebih bisa diantisipasi karena kita merencanakan gedung dengan kekuatan yang di atas dari sumber gempa yang kemungkinan bisa terjadi itu. Dari sini perlu ada penguatan struktur, kemudian juga memiliki standar tulangan yang memadai dan ini yang lebih dikuasai oleh kawan-kawan sipil dan ini harus diacu betul dan kemudian juga harus memiliki cara selamat ya jika yang kuat mereka harus segera berlindung ke tempat-tempat yang bisa melindungi kepala dan badan kita, tidak buru-buru evakuasi karena masih ada guncangan, tidak turun tangga, tidak turun lift, tapi semua terkomando oleh floor captain bagi yang ada di gedung tingkat. Untuk masyarakat yang tidak bertingkat tetap harus memahami cara selamat, kemudian memiliki tempat-tempat yang kira-kira bisa jadi selamat untuk melindungi diri dari jatuhan, rubuhan, dan itu yang harus dilakukan oleh masyarakat. Dan itu kita edukasi dalam sekolah lapang gempa bumi dan tsunami, juga BMKG itu setuju. Sehingga masyarakat kita sudah lebih dari 40.000 yang kita edukasi Mbak dari tahun 2014. Baik Pak Daryono, imbauannya cukup lengkap. Terima kasih juga untuk BMKG Pak. Semoga ekspedisi investigasi ini juga bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan juga mendapatkan hasil yang maksimal untuk melindungi wilayah Indonesia, khususnya wilayah-wilayah yang rentan dengan adanya gempa megatrust ini. Terima kasih banyak Pak Daryono atas waktunya dan berbincang di Halo Indonesia. Salam sehat Pak. Terima kasih. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat peran anak muda pada rehabilitasi air. Informasinya sesaat lagi, tetap di Halo Indonesia.